Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang krisis lingkungan global, ancaman nyata, solusi di tangan kita. Nah, bab 1 ini ada akar masalah jejak manusia di bumi. Sejak abad ke-19, aktivitas manusia, industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi pertanian menjadi pendorong utama perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan CO2 dan metana yang menumpuk di atmosfer. Efeknya seperti selimut yang semakin tebal, menangkap panas, deforestasi untuk pertanian, dan industri mempercepat kehilangan penyerap karbon alami dan mengganggu siklus hidrologi. Polusi praktik pertanian intensif dan ekspansi lahan terus memperbesar jejak antropogenik terhadap sistem bumi. Nah, suhu rata-rata permukaan bumi meningkat 12 derajat Celcius sejak era pra-industri. Tren pemanasan intensif terlihat dalam data observasional. Gelombang panas lebih sering, malam yang lebih hangat, dan catatan suhu ekstrim. Tahun 2024 tercatat dalam rekor sebagai tahun terpanas, melampaui ambang 1,5 derajat Celcius di beberapa wilayah kecamatan. Perubahan ini jauh melampaui laju pergeseran iklim alami dalam sejarah geologis, hingga ekosistem dan masyarakat kesulitan beradaptasi dalam waktu singkat. Nah, kenaikan permukaan laut akibat pencairan es kutub dan ekspansi internal laut mengancam pesisir, infrastruktur, dan komunitas pulau. Peta ini menunjukkan area yang paling rentan pelabuhan besar, delta sungai, dan pulau-pulau kecil. Dampak sosial ekonomi termasuk perpindahan penduduk, kehilangan lahan pertanian, dan biaya rekonstruksi yang tinggi. Selain itu, naiknya permukaan air menambah resiko intrusi air asin ke akuifer air tawar, merusak ketahanan pangan dan sumber air. Nah, yang keduanya itu dampak nyata bumi yang berubah. Perubahan iklim sudah memanifestasikan diri. Pola cuaca ekstrem bergeser atau banjir hebat di beberapa wilayah, kekeringan berkepanjangan di wilayah lain. Nah, siklus hidrologi ini terganggu dan kejadian cuaca yang dulunya langka kini lebih sering. Pencairan gletser dan es laut meningkatkan permukaan laut. Terumbu karang mengalami pemutihan massal yang meruntuhkan layan ekosistem. Perubahan ini mengancam ketahanan pangan, jaringan ekonomi, dan kesehatan masyarakat melalui penyakit terkait iklim dan stres sumber daya. Nah, solusi inovatif yaitu harapan untuk masa depan, yaitu masih ada ruang untuk bertindak. Investasi besar dalam energi terbarukan yaitu angin, surya, dan hidro telah menurunkan biaya dan mempercepat adopsi teknologi penangkapan karbon langsung dari udara. Nah, mulai diuji secara komersial, sementara praktek pertanian berkelanjut menurunkan emisi dan memulihkan tanah. Kebijakan iklim, harga karbon, dan intensif hijau mempercepat transisi. Aksi kolektif masyarakat dan perubahan perilaku konsumsi juga krusial. Nah, perubahan depan bumi itu pilihan ada di tangan kita ya. Perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang berdampak pada setiap aspek kehidupan. Namun kombinasi inovasi teknologi, kebijakan yang berani, dan tindakan kolektif dapat membalikkan jalur paling buruk. Kita memiliki alat energi terbarukan, efisiensi penangkapan karbon, dan praktik lahan yang lebih baik untuk membatasi pemanasan dan melindungi ekosistem. Pilihan yang kita buat hari ini menentukan dunia untuk generasi mendatang. Nah, cukup sekian. Mohon maaf pada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.